Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, barusan kita belajar terkait dengan etika bisnis dan profesi ya. Jadi, dan di sini juga ada pertanyaan dari teman yang tadi sudah japri. Pertanyaannya cukup menarik, yaitu apa itu etika, moral, dan hukum? Ya. Jadi beliau bertanya apa itu etika, moral, dan hukum. Nah, tapi mohon maaf tadi belum saya sempat tanyakan kepada dosennya karena waktunya sudah mepet sekali. Tadi selesai azan maghrib gitu ya, sudah mendekati waktu maghrib sehingga tidak saya tanyakan karena waktunya mepet sekali. Nah, tapi begini teman-teman, mungkin karena ini tidak saya tanyakan, jadi saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan apa namanya perkuliahan ya. Akan saya sampaikan dulu tentang perkuliahan. Jadi di dalam S2 ini ya, kebetulan saya kan mengambil S2 akuntansi di Unsur Purwokerto. Nah, ini sudah masuk semester 2. Jadi sebenarnya S1 dan S2 itu tidak jauh berbeda. Mulai dari dosennya, terus materi-materinya hanya sedikit berbeda sekali. Yang membedakan itu hanya kalau di S1 itu kita lebih banyak mendengarkan. Tapi kalau di S2 kita harus belajar menguji teori-teori. Jadi gini, kalau di S1 kita diberi materi, gitu ya. Di S2 kita diberi menguji teori-teori. Misalkan gini, uh, terkait dengan misalkan akuntan publik ya. Akuntan publik itu pelayan ya. Jadi misalkan dinas-dinas itu sebagai pelayan kepada masyarakat. Nah, itu ada teorinya, namanya teori agensi. Jadi teori antara pemberi pelayan dan meminta pelayan. Yang meminta pelayan itu siapa? Itu dari masyarakat. Yang memberi pelayan adalah orang-orang pemerintahan gitu ya. Nah, itu ada teorinya, teori agensi masuknya. Nah, itu di S2 ya. Jadi kita menguji teori-teori sebenarnya dalam perilaku akuntansi, dalam perilaku akuntansi itu juga banyak teori-teorinya gitu. Dan nanti kalau di S3 itu bedanya adalah kita mencari teori itu. Gitu ya. Jadi menguji teori-teori terus kita menemukan teori baru itu di S3. Tapi kalau di S2 itu lebih banyak kita menguji teori-teori. Jadi misalkan kegiatan apa, teorinya apa. Dalam akuntansi eh, nanti akan menguji beberapa teori terkait dengan akuntansi sehingga yang teori-teori ini akan terus update. Jadi apalagi nih yang beda, apalagi nih yang beda. Sehingga ilmu akuntansi itu akan terus upgrade sesuai dengan perkembangan zaman sehingga tidak mati. Contohnya contohnya ya yang simple sekali itu terkait dengan auditnya. Audit di zaman dahulu tahun 1970-an itu masih manual. Masih manual menggunakan buku, menggunakan pensil dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah menggunakan AI ya, kecerdasan intelektual. Jadi audit itu bisa menggunakan kecerdasan intelektual atau programmer lah, bahasa gampangnya itu bisa diprogram gitu. Nah, itu audit tentang audit. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun lagi kecerdasan buatan ini tidak berlaku lagi. Bisa jadi entah dengan cara seperti apa lagi, berbeda lagi gitu. Nah, inilah yang terus diuji oleh jurusan S2. Jadi akan menguji teori-teori, kemudian di S3-nya menemukan teori baru yang bisa diterapkan sesuai dengan zaman itu. Nah, ini ya. Jadi itu S2. Terus kemudian secara materi, memang lebih spesifik S2. Kalau S1 kita hanya eh, secara garis besar. Kemudian di S2 secara spesifik. Kemudian jadi gini, di S2 itu ada beberapa konsentrasi ya. Semester 2 sudah memilih konsentrasi. Nah, di S2 ini ada audit, kemudian akuntansi keuangan, akuntansi publik, kemudian akuntansi manajemen. Itu ya. Nah, itu konsentrasi yang akan dipilih oleh mahasiswa semester 2 di S2 akuntansi ataupun jurusan yang lain gitu ya. Itu nanti akan dipilih lagi. Nah, misalkan saya milih audit. Nah, maka saya akan mempelajari tentang audit dan sebagainya. Akan menguji tentang audit internal, eksternal dan sebagainya. Itu tentang audit, gitu ya.
Itu tentang S2. Nah, kita masuk lagi ke materi yang sore tadi disampaikan, yaitu etika bisnis dan profesi. Ini juga sebenarnya masih secara garis besar gitu ya. Bagaimana etika itu sebenarnya dari segi bahasa itu apa gitu. Misalkan etika itu sopan, sopan dan tidak sopan gitu. Tapi ini dikaitkan dengan bisnis ya. Jadi bagaimana bisnis yang beretika, jangan sampai kita menipu dan sebagainya. Nah, itulah yang tadi dibahas sedikit, disinggung sedikit terkait dengan etika bisnis dan profesi. Itu. Salah satunya dijelaskan tadi karakteristik dari etika bisnis dan profesi, yaitu tidak melukai ataupun merugikan ataupun menguntungkan pihak lain gitu ya. Jadi merugikan atau menguntungkan itu termasuk dalam karakteristik etika bisnis dan profesi. Nah, tergantung subjeknya nanti mau itu rugi atau untung, nah itu terkait dengan uh, di lapangannya nanti ya gitu ya. Kemudian ada karakteristik yang kedua yaitu tidak egois. Jadi di dalam etika bisnis ini menyinggung juga terkait dengan tidak egois atau mengutamakan kepentingan sendiri ya, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini juga perlu diuji nih ya. Tidak egois itu sebenarnya sulit. Karena menurut saya eh, pada dasarnya manusia itu akan mementingkan dirinya sendiri. Ini menurut saya ya. Karena beberapa artikel jurnal saya baca memang manusia itu akan mementingkan dirinya sendiri. Ketika kita butuh seseorang, kita akan dekat dengan orang orang itu. Contoh misal saya pengen naik jabatan gitu, misal dalam pekerjaan. Saya pengen naik jabatan, maka saya akan mendekati pimpinannya gitu kan. Nggak mungkin saya mendekati mohon maaf mendekati cleaning service-nya, mendekati tukang bersih-bersihnya atau tukang parkirnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita menguntungkan diri sendiri kita. Apakah itu akan untung untuk kita atau enggak gitu. Termasuk termasuk nongkrong ya. Termasuk orang-orang yang suka nongkrong ya. Termasuk saya dulu juga sering nongkrong. Itu juga mementingkan diri sendiri. Di dalam tongkrongan itu bisa menguntungkan untuk diri kita sendiri. Keuntungannya apa? Kita bisa bercanda, kita bisa tertawa lepas, melepaskan beban dan sebagainya gitu ya. Itu sulit rasanya bagi saya untuk tidak egois. Egois dalam arti saya ya dalam arti positif ya. Jadi mementingkan apa sih sebenarnya ketika saya melakukan sesuatu, apa sih manfaatnya buat saya. Nah, secara garis besar kan egois seperti itu. Egois adalah mementingkan diri sendiri. Kalau menurut saya, iya benar. Karena kalau kita mementingkan melakukan sesuatu tanpa ada kepentingan untuk diri kita sendiri, itu sesuatu yang abstrak ya, menurut saya sulit sulit dilakukan gitu. Nah, ini menurut saya ya, pandangan saya, tidak egois itu sulit. Contoh misalnya di kelas belajar ya, kita belajar di kelas, kemudian kita tidak mau juara satu karena tidak mau egois gitu. Kan ambigu gitu ya. Jadi kata-kata egois ini sulit. Kita harus egois untuk menjadi juara satu atau ranking satu atau menjadi anak yang paling pintar di kelas itu. Nah, itu kan menurut saya termasuk egois. Nanti teman-teman boleh mendebat ya atau berkomentar argumennya apa, boleh nanti kita saling saling mengingatkan ya, sharing lah ya. Terus kemudian karakteristik yang selanjutnya itu adalah berkontek pada pekerjaan. Jadi tadi dijelaskan bahwa etika bisnis dan profesi memiliki karakteristik berkontek pada pekerjaan, berhubungan dengan pekerjaan. Ya, karena memang etika bisnis dan profesi ya. Profesinya apa ya berhubungan dengan pekerjaan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, teman saya apa itu etika, moral dan hukum? Ini belum 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 saya tanyakan. Insya Allah pekan depan akan coba saya tanyakan kepada dosennya, mudah-mudahan dapat jawaban yang sesuai sehingga saya bisa share ke teman-teman semuanya yang ada di sini itu ya. Nah, ini sedikit terkait dengan perkuliahan sore ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan akuntansi ya, akuntansi ataupun kehidupan kehidupan akuntansi maksudnya ya, boleh gitu ya, boleh bertanya di media sosial ataupun di WA saya gitu ya, silakan bisa bertanyakan. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa di dalam etika bisnis dan profesi tentunya ada adab-adab ya, ada sopan santun, ada tata krama dalam berbisnis. Jadi tidak sembarang berbisnis sehingga bisnis itu bisa langgeng sampai dengan selesai.
Itu aja mungkin penyampaian dari saya kali ini terkait dengan etika bisnis dan profesi. Mohon maaf ada penjelasan yang kurang berkenan atau kamera yang blur gitu ya, atau wajah yang sudah mulai kusut gitu, udah mulai kusam gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau masih ada kekurangan ya. Jangan bosan-bosan untuk terus bertanya dan juga eh, mengkritik dalam hal kebaikan. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.